Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari mahasiswa Seleksi Salatiga dari Prodi PAI ingin mencoba menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan perkembangan psikologi anak pada masa pubertas, terutama pada perempuan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Nanang. Saya Winda Sari. Saya Yuda Siti. Saya Abdul Hamim. Langsung saja materi akan dijelaskan oleh Mbak Tani. Perkembangan anak pada masa pubertas, terutama pada anak perempuan. Iya, anak perempuan. Yang pertama, perubahan penampilan. Perubahan penampilan ini bisa didominasikan, yang paling menonjol adalah perubahan gaya pakaian, Penampilan gitu ya. penampilan dan cara berbicaranya. Iya. Mungkin dengan cara bergaulnya juga bisa. Terus yang kedua, perubahan fisik. Perubahan fisik yang menonjol adalah perubahan pada postur tubuhnya, Tingginya. tinggi, berat badan. Iya. Ya seperti itulah. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa anak perempuan di sini udah masih sekolah dasar yang udah kelihatan agak orang dewasa. Ini Tapi masa-masa perubahannya itu pubertas. tapi tampilannya itu tidak seperti anak SD. Iya, seperti itu. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini biasa dilakukan anak-anak perempuan ini biasanya dengan cara berjalannya, cara memandang lawan jenisnya, cara memandang lawan jenis, terus cara gerak-gerik tubuh mereka, cara bergaulnya, ya Pokoknya tingkah lakunya berbeda begitu pokoknya ya. tingkah lakunya Oh, berarti itu berbeda. diawali dari masa-masa pubertas. Iya, seperti itu. Terus yang keempat, mudah terpengaruh lingkungan. Bagaimana teman-temannya itu bergaul, terus Ya, bisa masuk ke dalam situ. bisa masuk, yang paling mempengaruhi adalah lingkungannya. Oh, begitu. Jadi kalau ada temennya yang kurang jelek, yang kurang baik, Dia itu belum bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Oh, gitu. Pokoknya mudah terpengaruh gitulah. masih labil begitu. Ya, iya. seperti itu. Terus yang kelima, kemauannya ingin selalu dipenuhi. Dia itu pokoknya kalau ingin apa-apa terus marah-marah kepada orang tuanya, pengen dipenuhi, pengen sepatu baru begitu? pengen ini, pengen itu. Pengen sepatu baru, teman-temannya pakai apa, dia selalu pengen. Ya seperti itulah. Kalau make up Nah, biasanya kalau itu bisa juga, karena mungkin karena dia sering nonton TV, terus dia lihat kok make upnya cantik sekali lah, terus dia pengen seperti itu. Mencoba-coba begitu ya. Sering pengen coba-coba. Terus ini apa ini? Ini perkembangan yang dialami saat masa-masa pubertas itu ya menstruasi. Contohnya menstruasi itu biasanya ini perutnya sakit. Oh, itu terjadi pada kira-kira umur berapa sih? Ya 9 ke atas lah. Oh, ya begitu. Perubahan fisiknya juga berubah. Mungkin dari postur tubuhnya yang kelihatan berubah. Terus yang dialami biasanya apa? ya mungkin sakit perutnya, terus mudah emosi, terus dia itu selalu kalau saat main itu kan sakit ya, terus marah-marah itu loh, pokoknya inginnya itu marah-marah, terus nggak ada sebab apa-apa ya, pokoknya pinginnya marah-marah. Pokoknya terlihat agak gelisah atau lemas begitu ya. Lemas terus sakit, pokoknya ada tersinggung sedikit aja langsung marah-marah gitu. Tertarik pada lawan jenis. Biasanya setelah main ini kan ya dia itu selalu memperhatikan penampilannya, terus mulai tertarik sama lawan jenis, terus mulai curi-curi pandang lah sama cowok-cowok yang di sekitarnya gitu. Terus yang ketiga, nafsu makannya bertambah. Berarti ini saat men atau kalau sudah men? Iya, kalau cewek itu sudah mengalami mens itu biasanya nafsu makannya bertambah. Oh, begitu. Terus berimbasnya ke berat badannya. Ntar kan dia itu
pokoknya mengalami gangguannya pada berat badannya, mungkin dengan tidak pede toh kalau gendut, kalau dia tidak bisa menjaga pola makannya kan bisa gendut. Tapi memang begitu, kalau sudah hamil itu biasanya inginnya makan terus, pokoknya lapar makan terus. dari itu ini gitu. selalu bilang kok masih lapar gitu ya. Oh, pokoknya dikit-dikit itu pengen makan gitulah. Oh begitu. Berarti perkembangannya saat Perkembangan pada masa-masa ini ya seperti ini. begitu. Iya. Yaitu perkembangan anak pada masa pubertas. Contohnya yaitu timbul jerawat. Biasanya kalau timbul jerawat itu suka apa ya? Suka malu apabila terlihat. Temennya gitu, Iya. ketahuan teman, ada jerawat begitu ya. Biasanya ya malu atau kurang pede atau apa itu. Terus yang kedua yaitu timbul kecemasan. Kecemasannya bagaimana sih? Apabila ada perubahan sedikit pada dirinya pasti itu cemas itu akan timbul. Oh begitu. Intinya pengennya dirawat terus, ayo biar halus Iya. begitu ya. Iya. Yang kedua itu memperhatikan penampilan. Pokoknya dia itu pengen terlihat menarik apabila dilihat teman-temannya atau dilihat lawan jenis atau siapa Oh gitu. iya, apalagi lawan jenisnya, apalagi lawan jenis yang disukai begitu. Iya. Berarti dia suka. Ya. Gitu. Yang ketiga mulai mengenal lawan jenis. Biasanya pada perkembangan ini juga sangat labil ya. Iya, sangat labil. Jadi pada masa-masa pubertas itu kalau udah mulai mengenal lawan jenisnya, itu apa yang terjadi sih biasanya? Kalau dampak positifnya biasanya salah satunya itu memberikan semangat baru dalam belajar. Oh begitu. Tapi juga ada dampak negatifnya. Oh, ada dampak negatif juga? Ya, contohnya apa? itu ya bisa menyebabkan pergaulan bebas atau mengarahnya seperti itu ya. Ya. Ini ya seperti ini ya. Berarti dia suka ngirim-ngirim surat, SMS-an Iya. begitu ya. Oh iya. Berarti sudah mulai mengenal lawan jenis. Oh iya, sekarang tahu saya. Ya, saya akan mencoba melanjutkan dari penjelasan Mbak Winda sama Mbak Yuli. Ini anak-anak pada usia pubertas ini kebanyakan suka berkelompok dan suka memilih-milih teman. Maksudnya itu dalam dalam berkelompok itu tidak sembarangan orang yang dipilih untuk menjadi temannya. Berarti orang-orang tertentu yang mereka istilahnya sepemikiran dengan dia begitu ya. Pemikiran kadang juga yang mungkin tetangganya yang dekat terus sama-sama sekolah bareng di tempat itu lah. Berarti ada sedikit musuh-musuhnya juga ya, ada kayak grup-grupnya seperti Ya, itu. ada itu. Oh, Banyak begitu. kan Bahkan belajar pun dia kelompok gitu. Iya, benar. Terus yang kedua itu apabila di suatu rumah itu suatu keluarga, Iya. bapak sama ibunya itu orang tuanya itu sedang marah atau bertengkar, itu anaknya itu mungkin berpikiran gimana ya, hitungannya itu Cepat frustasi. ya cepat frustasi. Oh, Hitungannya apalagi dimarahi. terus biasanya tuh langsung mengurung diri mas Mengurung diri. di kamarnya. Oh, itu. padahal itu kan ibaratnya kan mempunyai keinginan untuk kayak bebas, untuk kan gitu ya. Dengan masa-masa seperti itu biasanya anak-anak tidak suka dikekang mas. Oh, begitu ya. Ini Ya, yang gambar ketiga ini karena mungkin anak itu sering dikekang, mungkin lama-kelamaan kan memberontak mas. Oh, kadang iya. malah sama orang tuanya berani gitu mas. Oh, apalagi dia tuh berarti kalau sama perempuan pun kadang-kadang juga berani berkelahi begitu ya, juga. Kadang ya gitu mas. Oh. Biasanya coba-coba gitu mas. Oh iya, jembatan ya. Terus apalagi yang biasanya dilakukan ya perkembangan saat wanita itu? Ya usia seperti ini tuh biasanya wanita tuh tekniknya tinggi mas. Oh, tinggi. Ini ingin hanya dirinya sendiri atau yang bagaimana? Lebih suka mementingkan kebutuhan dirinya sendiri mas daripada kebutuhannya orang lain gitu. Maksudnya gimana? Itu kalau ada orang itu makan permen langsung diambil begitu atau? Ya itu mungkin salah satu contohnya seperti itu mas. Begitu ya. Berarti
juga egois ya, suka egois. Selain suka egois juga mungkin anak-anak pada usia ini juga emosinya sudah terjadi mas. Egonya itu seperti apa? Apabila bersifat apa merusak nama baiknya begitu juga ya? Misalnya Keluarganya juga. Pokoknya emosinya masih labil gitu. Dan bisa terkendali. Terus apa lagi ya dalam perkembangan itu? Ya itu tadi mas, orang juga suka sekang gitu. Oh, pokoknya ingin bebas. Bebas mas, biasanya sukanya masih jeng-jeng hura-hura gitu mas, bahasa gaulnya mas. Kalau teman-temannya ngajak pergi renang, ya itu tengok, langsung berangkat gitu mas. Oh, berarti kalau ada orang tua yang istilahnya mencegahnya biasanya Langsung marah mas, marah-marah gitu ya. Pokoknya pengen bisa-bisa ya kayak apa ya? Ya marah begitu, mengurung diri. Oh, begitu. Ngambek mas. Ngambek, oh ya ngambek ya. Gitu. Oh iya. Tahu berarti sekarang. Bertemu lagi dengan saya. Di mana-mana ada saya. Saya akan melanjutkan dari perkembangan masa-masa pubertas pada anak perempuan. Di sini anak-anak perempuan itu dalam masa-masa pubertas itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh juga, bukan hanya pemikiran yang hanya pacaran, yang hanya negatif, tetapi dalam perempuan masa-masa pubertas itu ada hal-hal positifnya seperti apa? Yang perlu kita ketahui. Ya, apa saja sih Mbak? Jadi begini, dalam masa-masa pubertas itu pada masa perempuan itu juga sudah memikirkan masa depannya. Dia tuh pengen menjadi apa? Pengen untuk bekerja untuk atau melanjutkan nantinya di pengen dokter atau yang mungkin dalam bersekolah juga sudah tidak bermain-main lagi, ingin fokus dengan pelajarannya. Ya, tapi itu hanya perempuan-perempuan tertentu. Ya, terus di sini ada salah satu dari memikirkan masa depannya juga kreatif dalam menampilkan sesuatu. Jadi masa-masa pubertas itu biasanya sudah pandai untuk merangkai bunga, membuat surat-surat itu tertentu untuk mungkin bisa juga membuat kayak novel. Oh iya, berarti itu masa-masa pubertasnya seperti kreatif. Kalau laki-laki kan bisa membuat kayak main-mainan robot-robotan itu. Kalau saya biasanya membuat novel, merangkai bunga-bungaan. Ya, membuat puisi bisa juga terkadang dalam di sini kan terkadang ada yang apa ya, belajarnya itu terkadang malah berbeda juga dengan orang-orang zaman dahulu. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan. Lain kali iya, lain kali bisa kita sambung lagi. Ya, jadi tadi sudah kita paparkan bahwasanya perkembangan masa-masa pubertas itu seperti itulah. Ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif juga. Tetapi jangan khawatir, bagi masa-masa pubertas bagi teman-teman, kita harus tetap berjuang untuk bisa mengendalikan diri kita, mulai dari emosi kita ataupun dan yang lainnya. Di sini dari kami dari Stain Salatiga, terutama Bakti PAI dalam menyampaikan sebuah hasil diskusi dari kami ini. Apabila mempunyai banyak salah atau banyak kata yang tidak benar, mohon dimaafkan. Dari saya Abdul Hamim, sampai jumpa. Dadah. Saya Winda. Saya Nanang Jeda, atur nuhun ya.